Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu, kita ketemu lagi dengan Ibu Dede Widendrum, guru IPAS di SMK Negeri 1 Cirebon. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai besaran dan sistem satuan. Siap? Oke. Nah, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Ini dinyatakan dengan angka. Ya, contohnya panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Sedangkan mengukur itu adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Nah, besaran fisika itu baru terdefinisi jika ada nilainya dan ada satuannya. Contohnya, panjang jalan 10 km. Berarti 10 adalah nilainya dan kilometer adalah satuannya. Nah, kemudian ukuran dari suatu besaran itu ditetapkan sebagai satuan. Contoh, meter dan kilometer itu sebagai satuan panjang. Detik, menit, jam itu merupakan satuan waktu. Gram, kilogram itu merupakan satuan massa. Dan sistem satuannya kita mengenal ada dua macam, yaitu ada sistem metrik yang terdiri dari MKS dan CGS, di mana MKS itu meter, kilogram, second, dan CGS adalah sentimeter, gram, second. Sedangkan yang kedua adalah sistem non-metrik, biasanya pakai sistem British. Ya. Selain itu juga ada sistem internasional atau SI, yaitu sistem satuan MKS yang telah disempurnakan dan yang paling banyak dipakai sekarang ini. Dalam sistem internasional itu ada 7 besaran pokok berdimensi dan 2 besaran pokok yang tak berdimensi. Nah, ini adalah 7 besaran pokok dalam sistem internasional dan dia berdimensi. Contoh ya, Ibu ambil panjang. Panjang itu adalah satuan meter. Biasa disingkat M dan dimensi adalah L. Ya, L besar. Kemudian massa itu adalah satuan kilogram, disingkat kg dan dimensinya M. Nah, kalian bisa lihat contoh-contoh lain dan diingat ya, besaran pokok itu ada 7. Dan juga tadi ada yang berdimensi dan ada juga besaran pokok yang tak berdimensi, yaitu ada 2, sudut datar dan sudut ruang. Di mana sudut datar satuannya radian, singkatnya rad, dan tidak ada dimensinya. Begitu juga dengan sudut ruang. Satuannya ada radian, singkatannya SL, dan tidak berdimensi. Nah, ini adalah pengertian dimensinya, yaitu cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Gunanya dimensi yaitu satu, untuk menentukan satuan dari suatu besaran, dan juga untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Metode penjabaran dimensinya yaitu nomor 1, dimensi luas kanan harus sama dengan dimensi luas kiri. Dan setiap suku harus berdimensi sama. Tadi kita sudah bahas mengenai besaran pokok yang ada 7, ternyata ada juga yang namanya besaran turunan. Besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya seperti ini ya. Ada yang tidak menggunakan nama khusus dan ada juga mempunyai nama khusus. Contoh, kecepatan. Kecepatan itu satuannya meter per detik. Ya, berarti ini diturunkan dari besaran pokok. Ya, meter, kemudian detik itu kan merupakan besaran pokok. Luas, meter kuadrat atau meter pangkat 2. Tadi yang tidak menggunakan nama khusus, nah sekarang ada juga yang punya nama khusus, yaitu ini ya. Gaya, energi, daya, frekuensi. Ini semua adalah besaran turunan. Oke, saya mengerti. Nah, ini adalah besaran turunan dengan dimensinya. Seperti tadi ya. Tadi Ibu ambil kecepatan. Kecepatan itu tadi satuannya adalah meter per detik. Ya, berarti perpindahan per waktu. Ya. Nah, berarti perpindahan itu adalah panjang, meter, waktu itu detik. Berarti M itu jadi meter itu L dimensinya, kemudian waktu itu T. Ya, karena waktu itu per ya, di bawah makanya diberi pangkat min 1. Ya. Kemudian volume. Volume panjang kali lebar kali tinggi. Berarti ini semuanya adalah satuannya meter. Ingat satuan meter, dimensi dari meter adalah L.
berarti L kali L kali L, jadi L pangkat 3. Ya. Begitu pula gaya. Ini bersyarat turunan karena di sini adalah massa kali percepatan, dan percepatan kita sudah tahu yaitu kecepatan per waktu ya, atau meter per detik ya, per detik kuadrat. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Oke, bisa dimengerti? Nah, ini kalau kalian sudah mengerti, ini adalah contoh soalnya. Ya, di sini Bu minta kalian untuk menentukan dimensi dan satuannya dalam sistem internasional. Nah, contohnya gaya. Tadi Ibu sudah singgung, gaya itu massa kali percepatan. Massa, ingat, massa itu M, percepatan itu adalah meter per detik. M itu meter itu L, dan detik itu T. Ya, percepatan itu ingat per detik kuadrat. Jadi hasilnya ada MLT pangkat min 2. Ya. Kemudian tekanan adalah gaya per luas. Tadi kita harus tahu dulu gaya tadi apa dimensinya. Oke? Nah, dari sini semoga penjelasan Ibu bisa dapat dimengerti oleh kalian dan kalian bisa berlatih contoh soal yang lain untuk besaran turunan. Demikian penjelasan Ibu. Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.